Oke, baik ya, sudah direkam. Baik, sebelum saya mulai, perkuliahan pemodelan animasi dan tiga dimensi. Untuk salam pembukaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita kesehatan selalu di masa pandemi ini, sehingga kita dapat melanjutkan aktivitas dengan lancar dan sesuai harapan ya tentunya. Oke, teman-teman, saya sebelumnya mohon maaf melakukan perkuliahan secara asinkronus karena saya ada penugasan dari universitas, maaf dari institusi ya, dari TTP sendiri ada penugasan. Jadi saya tidak bisa melaksanakan perkuliahan secara sinkronus seperti biasanya. Baik, sebelumnya akan saya tampilkan slide-nya untuk pertemuan kita pada kali ini, yaitu pokok bahasannya nanti akan kita bahas melalui slide-nya saja. Baik, jadi pada kali ini kita akan membahas konsep ruang tiga dimensi. Yaitu apa konsep ruang tiga dimensi? Konsep ruang tiga dimensi itu nanti kita banyak bekerja ya menggunakan interface Blender sendiri atau tools Blender sendiri. Kenapa? Blender itu lebih ringan sih. Cuma kalau teman-teman ada yang lebih familiar dengan tools tertentu selain Blender, mungkin 3D Max dan sebagainya. Nanti teman-teman boleh sih bebas memilih toolsnya. Tapi yang saya ajarkan di sini karena keterbatasan waktu ya, kita menggunakan Blender saja. Nah, alasan saya menggunakan Blender yaitu lebih ringan, lebih cepat. Kemudian juga dia open source. Nah, open source artinya gratis ya, secara cuma-cuma aja kita pakai. Baik. Nah, ini untuk editor type-nya di dalam Blender. Ya, nanti teman-teman harus familiar nih di sini menggunakan editor type-nya. Ya, ada beberapa sih. Nanti yang paling kita sering biasanya 3D viewpoint-nya. Itu untuk membuat pemodelannya ya. Ya, kemarin kan kita sudah membahas ya beberapa, terutama saya juga menyampaikan bahwa dalam pembuatan animasi tiga dimensi itu kreatornya itu banyak ya, kreator tiga dimensinya atau kreator objeknya itu banyak, tidak hanya satu dua, tapi bisa puluhan, ratusan sampai ribuan. Terutama kalau itu skalanya besar ya. Nah, teman-teman juga bisa melakukan nanti biasanya ada rule-nya masing-masing kalau di industri ya, seperti itu. Nah, kita akan membahas konsep ruang tiga dimensi. Apa itu ruang tiga dimensi? Yaitu tiga dimensi itu kemarin sudah dibahas ya. Selain ada tinggi, lebar, terus ada kedalaman ya. Ya kurang lebihnya sih masih sama seperti itu. Cuman kita akan memperdalam terkait dengan ini. Jadi ini untuk penegasan saja sih. Jadi di tiga dimensi itu ada vertex. Nah, apa itu vertex? Vertex itu titik-titik yang dihubungkan dengan edge ya. Nah, nanti apa itu edge kita simak di slide selanjutnya aja. Nah, yaitu dihubungkan dengan edge dan merupakan komponen paling dasar dari objek tiga dimensi. Dalam manipulasi posisi vertex dapat dilakukan dengan mengganti nilai koordinat x, y, z pada vertex tersebut. Kalau di dalam Blender itu mungkin saya tunjukkan aja ya menggunakan laser. Oke, di sini ya. Nanti kita lihat transformnya ya. Nah, itu nanti kita bisa menempatkannya di situ. Nah, tergantung nih nanti untuk skala, terus rotation, kemudian untuk locationnya. Location itu biasanya untuk ininya ya, perpindahannya ya. Kalau rotasinya biasanya ininya. Nanti teman-teman lebih tahu deh rotation. Jadi secara posisi dia mau agak miring, agak condong kemana, itu nanti rotationnya ya. Nah itu sumbunya gantung nih, ada X, Y, Z, ada tiga ya. Seperti tadi yang ini konsep ruang 3D ya. Baik itu kurang lebihnya seperti itu. Nah vertex ini atau kita
sebelumnya mengenal juga control point ya. Nah, kurang lebihnya hampir sama, cuman kalau control point itu ketika kita sudah melakukan manipulasi ya, misalkan mau di dimanipulasi, misalkan mau dipanjangkan atau mau dipipihkan lebih tipis, itu melalui vertexnya yang sudah dikunci ya. Misalkan mau diturunkan lebih rendah atau lebih pendek, nanti kita bisa kunci yang atasnya aja. Vertex, empat vertex ini kan kita kunci. Oke. Selanjutnya apa itu edge? Nah, edge itu garis ini aja sih, garis-garisnya. Itu edge. Itu edge adalah garis yang menghubungkan lebih dari dua vertex. Nah, atau dua titik ya, dua titik. Jadi kalau satu titik belum bisa disebut edge ya. Tapi edge itu ada titik, misalkan titik A ke titik B itu vertex, titik B ke titik C itu vertex. Itu. Maaf ada gangguan sedikit nih kayaknya. Oh, oke. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, ini face. Apa itu face? Ya, face itu muka ya. Gini. Penjelasan terkait face ya. Face adalah sebuah permukaan yang dibentuk oleh minimal 3 edge ya, atau trace yang tertutup. Artinya tertutup gimana? Yaitu nyambung. Eh, jadi tadi ya edge-nya ya. Edge-nya itu rapat ya. Ya, salah satu contohnya misalkan kita buat piramida ya. Kalau piramida berarti face-nya berarti bentuknya segitiga. Nah, kalau bentuknya segitiga, face atasnya ya bukan face bawah ya. Kalau face bawahnya kan biasanya persegi juga. Oke, face-nya seperti itu. Jadi face-nya segitiga ya. Kalau misalkan piramida. Kan, aduh, menceng-mens. Ya, saya pakai mouse jadi lumayan sulit sih. Kalau pakai mouse lumayan sulit, kalau pakai pen tab juga lumayan licin. Biasanya tangannya atau jarinya kepleset-pleset gitu. Oke ya, ini ya, itu face. Nah, apa itu storyboard? Nah, storyboard itu sendiri merupakan naskah yang dituangkan dalam bentuk gambar atau sketsa yang berguna untuk lebih memudahkan kameramen ya dalam pengambilan gambar. Ya itu berkaitan erat dengan perspektif sih biasanya. Nah, itu uh, storyboard. Misalkan gerakan tertentu atau action tertentu dari sebuah karakter itu biasanya di storyboard. Tapi tidak mesti karakter ya. Misalkan objek yang lain bisa sih, yang lebih ke arah lain sih, nggak mesti ke arahnya ke karakter. Ya, ini sih sebagai gambaran aja sih karakter ini. Nah, ini basic shape. Basic shape ya, ada cone, ada bola ya, ada cube, ada silinder. Ya itu sih yang nah ini kalau ini teks. Nanti teman-teman uh, bisa coba sih bagaimana cara membuat teks. Nah, itu tinggal tinggal ngetik aja nih. Kalau kemarin kan kita belajar membuat teksnya itu pakai ini ya, pakai pakai apa itu namanya? Saya agak lupa. uh, ini sebentar, saya pakai ini ya. Ya pakai ini ya, teknik pemodelan ya. Saya agak lupa namanya. Oke, nanti kita ingat-ingat lagi waktu di Blender. Biasanya kalau uh, sambil praktek kita lebih lebih ini ya, lebih ingat ya. Karena 3D sendiri ilmunya cukup luas. Juga kalau kita mau terampil itu butuh jam terbang yang lumayan lumayan tinggi sih. Nggak cuma 1-2 hari itu kita mahir, nggak butuh waktu pasti berbulan-bulan supaya kita menjadi 3D modeler yang profesional. Oke, kita model ya. Kita model. Oke ya. Kita stop share. Stop share. Oke, kita kembali ke meet-nya.
Oke, nanti kita uh, ke blendernya dulu. Oke. Nah, kita share screen ke Blender. Share screen ya. Saya udah share screen nih. Oke. Oke. Udah muncul. Baik ya. Ini interface-nya dari Blender ya. Jadi biasanya kemarin saya sampaikan ya bahwa kalau objek biasanya awalnya tuh seperti ini nih, ada di koordinat location-nya tuh 0 ya, 0 dan 0. Jadinya ya terutama di posisi sumbu Z-nya kalau 0 ya otomatis kayak gini nih. Kayak gini ya. Ya agak kalau kalau saya bilang sih ini agak tenggelam ya. Agak tenggelam ya. Nah, nanti gimana caranya supaya di posisinya eh, rata-rata dengan bidangnya ya. Ya kita sih tambahin angka 1 aja sih di sini. Nah, ini kan di transformnya ya, transform terus sumbu Z tambahin angka 1. Ya, jadi gini ya. Oke, nanti untuk oh ya tadi kita ada yang kelupaan ya, ini ya. Yang surface ya, nodes modeling namanya. Saya lupa kemarin membuat inisial ya, inisial nama menggunakan nodes modeling. Baik ya, saya lanjutkan. Kalau kita mau menambahkan ini eh, basic shape, basic shape itu tinggal ini aja, shift Ctrl A, terus di sini mau menambah nih apa sphere, misalkan mau nambahin bola, nah kan gampang. Eh, Sumbu Y-nya ya itu yaitu locationnya ya, sumbu Y-nya terserah sih ada di posisi mana. Tapi biar rata-rata lagi kita ke sumbu Z-nya, kita naikin ke atas kayak posisinya rata-rata dengan objek sebelahnya atau objek kubusnya, kita tambahin lagi misalkan silinder. Nah, sama. Oke, sumbu Z-nya kita isi 1, tambahin lagi kan tadi udah itu ya. Oh, con juga dibuat 1. Kalau gini kan tumpuk nih. Eh, enak sih kita geser aja. Ini eh mungkin teman-teman kalau biar tembus kayak gini caranya pakai ini ya, Ctrl Z. Nah, ini ada teksturnya ya seperti ini, tekstur dasar atau basic teksturnya seperti ini. Kalau di Ctrl Z dia lebih ke sketsanya sih, itu seperti itu. Kita bisa lihat ya, bentuk dasarnya silinder itu sebetulnya dari kubus juga ya, cuma dia lebih dibentuk bentuk kita buat perpotongan di ini ya, eh, buat edge ya, buat control point baru intinya di setiap itunya nanti sampai simetris. Nah, nanti bentuk seperti ini. Tapi sudah difasilitasi ya oleh Blender di basic shape ini udah ada, jadi teman-teman nggak terlalu rumit membentuknya. Nah, ini kalau kubus kan bentuk paling dasar, ini juga sama. Ini sama. Nah, kalau yang ini con itu bisa juga menggunakan NURBS misalkan atasnya ya, cuman ya rumit banget sih kalau kita buat satu persatu ya, satu persatu itu rumit banget. Nah ini uh, biar praktis aja sebetulnya, kenapa ada kon ada ini apalagi bola nih,
harus ya semua. Ada lagi teknik menggunakan, saya mungkin nggak ajarkan ya di sini ya, menggunakan Python. Mungkin nanti kita next mungkin bisa bahas itu, tapi mungkin saat ini tidak ya. Karena itu membentuknya itu harus menggunakan koordinat lagi, tapi pakai array ya. Jadi lumayan panjang juga, nanti mengira-iranya lumayan kira-kira supaya bentuknya sesuai keinginan itu lumayan. Kita harus belajar koordinat juga sih. Sumbu X, sumbu Z-nya yang mana gitu di dalam bahasa Python. Oke, sampai di sini kurang lebihnya materinya seperti ini ya. Nah, mungkin sedikit saya familiarkan ya dengan ini ya, peralatan yang ada ya. Kendala sedikit. Kita akan kenalkan sedikit ya. Ini tadi terkait dengan location ya. Kita tambahin satu lagi deh. Ada contohnya, misalkan teks ya. Teks. Nah, ini teks kayak gini nih. Sorry. Ya, teks gini ya. Teks. Nah, biar teksnya jadi keren, posisinya nggak tiduran gini. Ya dia tiduran ya karena rotationnya masih 0 derajat semua sih. Oke, gimana caranya? Nah, kita set ya. Oke, ini kita ubah sumbu Z-nya. Kita jadi 9 derajat 180 biar menghadap ke 180. Ya. 270 coba. Nah, gini ya, 270 aja. Biar kita nggak putar-putar kameranya ke sana kan. Lumayan. Kalau kayak gini nih, oke, ini ya. Oke, posisinya gini. Misalkan teman-teman mau buat tulisan IT Telkom Purwokerto. Nah, itu tinggal kita ini aja sih. Jadi saya menekan tab ya. Di posisi yang tadi itu saya tab, otomatis dia seperti ada kursor untuk teks ya. Misalkan T. Oke. Nah, ini otomatis kalau di tab pada objeknya kita arahkan ke editable ini ya, mode edit atau editable mode, edit mode lah. Terus tadi sini sih. Jadi kalau mau di ke ini lagi kita objek mode. Oke, gitu ya teman-teman. Mungkin seperti, oh iya, satu lagi, misalkan ini nih, ini kan posisinya gini nih, tiduran, biar dia tegak gimana caranya? Nah, ini ya sumbu, sebentar, sumbu x-nya ditegakkan. Nah, tuh di 90 derajat dia langsung bangun. Oke. Nah, ini sih masih ini ya, masih masih PPC. Nanti teman-teman bisa eksplorasi lagi sih supaya supaya gimana dia punya volume. Ini kan belum ada volumenya nih teksnya gitu. Oke. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Sekiranya nanti perkuliahan butuh dokumentasi yang lebih jelas, lebih lengkap tentunya. Mungkin kalau dari saya kan pengantar saja ya, pengantar. Nanti teman-teman bisa eksplor secara otodidak. Saya hanya mengantarkan saja bahwa rule-nya belajar seperti ini sih. Oke, jadi nanti teman-teman bisa
bisa lebih detail lagi belajar menggunakan dokumentasi. Oke, Oke, mungkin dari saya seperti itu dulu. Eh, saya tambahkan ke ini sih, sebentar. Saya mau share ini, mau share slideshow lagi. Ada yang kelupaan, itu satu tugas. Ya bukan membebani teman-teman sih, tapi supaya teman-teman ada bukti loh, bukti sudah menguasai teorinya, berarti tahu dong penerapannya atau aplikasinya seperti apa gitu. Ya, baik. Ini ya, oke. Tugasnya adalah buatlah catatan teknis, urutan atau langkah-langkah pembuatan model 3 dimensi. Nah, modelnya itu dari 3 dimensi ya. Kalau tadi kan teks, tapi masih ini ya, masih masih belum ada volumenya ya, belum ada volume. Nah, nanti gimana nih? Teksnya itu harus 3 dimensi. Nah, teman-teman cari dokumentasinya, bisa dokumentasi lengkapnya Blender sendiri ada kok. Nah, nanti tuliskan nama lengkapnya. Kalau tadi kan IT Telkom Purwokerto tuh. Nah, nanti di sini nama lengkap mahasiswa menggunakan Blender secara lengkap. Ya, terserah sih kalau teman-teman. Oke, satu lagi nanti di ini ya, dikumpulkannya karena ini urutan langkah-langkah nanti dalam bentuk PDF ya. Bukan Word tapi PDF. Saya minta PDF kenapa? Karena itu fix dokumen. Jadi nanti tidak berubah-ubah ya susunan ini ya, susunan langkah-langkahnya jadi sudah fix ya. Eh, Begitu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Perkuliahan ini saya tutup. Saya akhiri. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata, ada kekurangan. Mohon maaf juga karena saya belum bisa mengampus secara sinkronus. Tadi saya sudah sampaikan alasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.